kepada anak. Ya, terima kasih Dr. Dania. Selanjutnya dari senior speaker ke junior speaker. Ya, Dada Diana, silakan pertanyaannya Dada. Namaskar, saya sudah chat di chat box. Sister Tania bisa Namaskar, baca. Dada. Di sini saya merasanya kayak lagi diuji Dada ini sini. Lagi kayak ujian ini. Bukan ujian, kita sharing, bukan ujian. Ya, Dr. Dania silakan di chat. Ya. Oke, ini saya membacakan juga kepada para peserta dari pertanyaan dari Dada Diana, apakah selain lemak, dari luar lemak, dari biji-bijian bisa diproseskan vitamin A, D, E, K? Whether fat Kepada anak. Ya, terima kasih Dr. Dania. Selanjutnya dari senior speaker ke junior speaker. Ya, Dada Diana, silakan pertanyaannya Dada. Namaskar, saya sudah chat di chat box. Sister Tania bisa Namaskar, baca. Dada. Di sini saya merasanya kayak lagi diuji Dada ini sini. Lagi kayak ujian ini. Bukan ujian, kita sharing, bukan ujian. Ya, Dr. Dania silakan di chat. Ya. Oke, ini saya membacakan juga kepada para peserta dari pertanyaan dari Dada Diana, apakah selain lemak, dari luar lemak, dari biji-bijian bisa diproseskan vitamin A, D, E, K? Whether fat outside is essential to absorb vitamin or fat from seeds can also be alternate to absorb vitamins. Dari mana fat dan karbohidrat ini digestion start and where ends karbohidrat sama digestion dari lemak ini? Whether the enzyme from pancreas help to finish carbohydrate digestion. Oke, yang pertama dulu dari sepanjang pengetahuan saya tidak terbatas proteinnya hanya untuk protein hewani, dari protein dari yang nabati pun juga bisa membantu untuk proses vitamin A, D, E, K itu sendiri. Bahkan kacang-kacangan yang memang pada dasarnya mengandung vitamin itu, mereka juga mengandung lemaknya juga untuk membantu proses untuk pencernaan dari vitamin-vitamin itu tersebut gitu. Kemudian where do fat and carbohydrate digestion start? Untuk yang karbohidrat itu sudah dimulai dari rongga mulut. Jadi dari rongga mulut itu sudah tersekresi hormon-hormon untuk mulai memecah karbohidrat menjadi bentuknya yang lebih sederhana. Kemudian yang sampai nanti di usus halus pun masih terus dicerna menjadi glukosa yang paling dasarnya dari gula itu, dari karbohidrat itu sendiri. Kemudian kalau untuk fat itu sudah mulai dicerna dari usus halus. Jadi fat itu pencernaannya sangat dibantu dengan sekresi-sekresi dari garam empedu untuk pencernaan lemak tersebut. Okay. Mungkin seperti whether the digestion active when people in sleeping after 9 p.m. Dari pengetahuan dari sejauh yang saya baca, untuk yang digestion itu tetap aktif tapi melambat untuk metabolismenya setelah kalau misalnya sudah dalam keadaan tertidur. Mungkin dari Dada mungkin ingin mengkoreksi, ada ya yang koreksi atau tambahan mungkin dari Dada. Silakan Dada. Namaskar. Nah, saya bacakan di buku beberapa dokter dari barat. Kata itu jika melatonin mau kelenjar pineal kalau aktif, jadi digestive organ itu harus ditidurkan, artinya tidak diaktif, baru melatonin aktif, melatonin mengeluar untuk tidur. Apakah seperti itu benar? Dapat saya baca juga Dada memang melatonin itu efeknya besar sekali ke saluran pencernaan, tapi spesifiknya untuk apa itu yang masih belum saya tahu Dada untuk melatonin itu sendiri. Jadi pada orang-orang yang misalnya memang ada
kelainan sekresi melatonin yang kondisinya akhirnya menimbulkan insom dan segala macamnya, itu nanti juga efeknya ada ke saluran pencernaan. Tapi detailnya seperti apa, proses seperti apa itu masih belum saya baca sebelumnya. Baik, itu saya baca di buku Bapak juga, dan ada beberapa dokter menulis buku dari California, dari Harvard Medical School saya baca. Jadi logika Bapak sama itu sama. Dan pencerna lemak, tadi sister bilang mulai dari usus, dari garam empedu, tapi kata Baba dari buku Yoga Treatment, lemak dan karbohidrat itu mulai dari mulut. Sama-sama karbohidrat sama lemak mulai dari mulut. Apakah itu benar? Logika Baba, dan ada beberapa hal yang dokter yang dari barat juga sama logikanya. Sister, gimana logikanya? Dari mulut, lemak itu mulai pencerna dari mulut? Kalau dari mulut berarti yang membantu untuk pencernaan lemak berarti saliva itu ya, Dada ya? Petialin, Ya, amilase. kan ada thialin, ada amylase. Dua-duanya ada yang satu untuk karbohidrat, satu untuk lemak. Ya baik, sister, sudah ada yang lagi di sini mungkin Sister Sudipa, silakan lanjut. Namaskar, terima kasih. Namaskar, Dada, terima kasih atas tambahannya, koreksinya juga. Ya, terima kasih Dr. Dania. Ya, maafkan Anda berada di dalam lingkungan para senior. Ya, silakan. Iya, saya juga di sini selain memberi materi berarti saya juga yang belajar lagi. Banyak hal-hal yang belum pernah saya baca sebelumnya pun akhirnya saya baca-baca sebelum mulai kelas ini. Buka-buka lagi buku-buku saya yang lama dulu. Ya, terima kasih Dr. Dania. Ini namanya sharing sama senior, junior. Ini Pak Dr. Suradharma, ada banyak dokter di sini juga. Jadi sharing. Ya, silakan sekarang dari teacher ke speaker. Ya, silakan Ibu Sudipa. Pertanyaan Ibu Sudipa dulu, Dr. Dania. Dari Ibu Sudipa. Ada di chat ya? Nggih. Wenten di chat atau langsung aja Ibu Sudipa, silakan. Iya, namaskar, selamat malam. Di chat saya ada menulis beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang mengapa kita kadang sulit sekali merasa lapar gitu. Jadi satu hari itu nggak lapar sama sekali. Itu karena apa? Ya. Kemudian yang kedua, perut itu kadang menghasilkan gas ya. Setiap hari itu gasnya banyak sekali dan kadang-kadang susah dikeluarkan gitu. Kalau ingin kentut biasanya kalau ada sikap nungging gitu udah biasanya langsung keluar. Tapi ini sudah dijungkir balik gitu tetap aja nggak mau keluar sehingga sakit perut itu terasa sakit sekali gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Dan kemudian yang terakhir saya kadang-kadang sering mengalami penyakit di mana setiap kali selesai saya makan, terutama makan nasi ini, begitu selesai 5 menit kemudian langsung pingin BAB. Begitu dibawa ke kamar mandi ya seperti BAB biasa gitu, keluarnya juga banyak-banyak gitu. Tapi merasa aneh aja kenapa setiap kali makan nanti kan makan lagi pingin ke kamar mandi. Biasanya kalau normal itu kan pagi gitu sekali paling. Ini bisa 5 kali sehari bisa BAB. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin saya akan mencoba dahulu menjawab yang pertanyaan pertama, untuk kenapa ada kadang dalam waktu satu hari bisa tidak muncul rasa lapar sama sekali. Dari apa yang saya dapatkan, rasa lapar itu dipicunya dengan 2 hal. Entah karena ada rangsangannya dari indera yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang mungkin dibayangkan di memori, ada yang kedua karena sudah ada di dalam mulut, jadi keluar, jadi tubuh itu langsung bersiap-siap untuk mencerna makanan tersebut. Mungkin ada suatu kondisi di mana
orang tersebut sudah tidak lagi terangsang dengan stimulasi-stimulasi yang dari luar tersebut, jadi otaknya tidak lagi mempersepsi itu sebagai suatu stimulus untuk mencerna. Mungkin memang ada kondisi-kondisi yang seperti itu, gitu. Mungkin itu untuk yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, karena ini di luar pengetahuan saya, jadi lebih bijak untuk saya untuk tidak menjawab dulu untuk pertanyaan kedua ini. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang kenapa setiap makan nasi itu rasanya ingin langsung defekasi langsung ke belakang. Dari apa yang saya tangkap, mungkin memang nasi itu sebagai pemicu yang tadinya sudah ada di dalam usus halus, tadinya sudah ada di dalam usus besar, itu tidak ada yang mendorong untuk memicu itu dikeluarkan. Nah, nasi ini sebagai pemicunya tadi, jadi langsung ingin mengeluarkan tersebut. Gitu. Mungkin dari senior-senior ada penjelasan yang lebih baik lagi, waktu dipersilahkan. Ya, silakan Pak Suradharma. Pak Dr. Suradharma, silakan melengkapi penjelasan dari Dr. Dania. Gimana? Kurang menyimak tadi, kebetulan ada kegiatan ini sedikit. Ya, untuk yang ini, Dokter, untuk pertanyaan kenapa saya setiap selesai makan ya, baik makan nasi ataupun makanan apapun, selesai makan sebentarnya lagi, tidak lama berselang, sudah pingin BAB gitu. Jadi ke belakang, terus normal aja dia keluar gitu, bahkan bisa banyak-banyak juga keluarnya. Tapi kalau setiap kali selesai makan langsung pingin ke belakang, nah itu kan sepertinya nggak normal gitu. Masa setiap selesai makan langsung ke belakang gitu. Kenapa itu bisa terjadi gitu maksudnya? Oke, itu sebenarnya sudah dijawab ya sama Dr. Dania. Ini masalah fisiologi ya. Masalah fisiologi kalau menurut saya Dr. Dania ya. Dania ya. Atau Dania. Dr. Dania yang Boleh saja, Dokter. Iya. Dania atau Dania sama saja. Iya. Oke. Kalau gini, kalau sudah umur itu memang kontrolnya kan memang kontrol dari saraf itu ya, atau kontrol dari gini, baik saraf lokal maupun saraf pusat itu sudah sudah mulai koordinasinya ya menurun ya, jadinya itu yang bisa menyebabkan. Itu memang ada, kalau ada makan masuk biasanya usus itu dia akan berkontraksi dia itu ya, peristaltiknya akan meningkat, itu akan bisa turun sampai ke usus besar kita, kemudian sampai ke rektum kita, itu yang menyebabkan terjadinya refleks ingin buang air. Dan kalau orang yang normal masih bagus ya, otot-otot dari dari ususnya masih bagus, kemudian koordinasi sarafnya masih bagus, mungkin itu akan masih terkontrol dia, tidak akan sampai ya. Tapi kalau sudah ada gangguan, itu nanti peristaltik gerakan karena rangsangan makanan di usus itu dia akan langsung sampai ke gini kita, ke rektum kita. Itu yang menyebabkan terjadinya perasaan ingin BAB-nya. Dan mungkin bisa BAB ya karena dia kontraksi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pak Kalau- Dokter, Pak Dokter, saya ingin tanyakan penjelasan Pak Dokter Suradharma tadi. Apakah maksudnya bila cepat gitu dia BAB, berarti tidak maksimal penyerapan nutrisinya, berarti gitu ya? Bisa aja, itu ya. Bisa aja karena gini itu kalau misalnya gini kan memang fungsi penyerapan, fungsi
fungsi pencernaan, fungsi penyerapan itu memang sudah agak menurun kalau sudah mulai umur. Ya jadinya memang itu penyerapannya tidak terlalu cepat, dan itu juga bisa merangsang ya dengan adanya peristaltik, kemudian adanya adanya massa ya, atau ya adanya massa yang harus dibuang, itu yang bisa menyebabkan terjadinya BAB tersebut. Ya memang kalau pencernaan tuh, kalau ini untuk mencerna dan menyerap makan itu memang perlu waktu kan. Kalau memang terlalu cepat, itu juga mempengaruhi jumlah nutrisi yang diabsorpsi. Mungkin itu Anandi. Mungkin itu kalau Anandi itu mungkin lebih efek gangguan pencernaan terhadap terhadap defikasi ya, atau gangguan dari usus yang menyebabkan gangguan dari pencernaan makanan. Mungkin saling berpengaruh. Oke, mungkin itu Sister Anandi. Terima kasih. Bagaimana Ibu Sudipa? Ada lagi yang mengganjal? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk yang terus-terusan kentut itu bagaimana? Tadi saya belum menangkap. Bergas, perutnya terus saja ada gas gitu. Terus Oh gitu. susah kentut itu seperti apa? Kalau gas itu biasanya itu bisa gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan itu yang menimbulkan gas ya. Misalnya kita itu biasanya kalau sudah umur itu, terutama enzim-enzim yang ada pada usus, permukaan usus halus kita itu sudah menurun. Misalnya saja gini ya, yang paling sering itu adalah enzim laktase ya. Itu laktase itu yang mecah laktosa menjadi glukosa dengan galaktosa. Itu yang paling sering ya. Makanan vegetarian itu biasanya ada unsur laktosanya, baik itu susu, baik itu kedelai, kemudian sayur-sayuran, itu biasanya ada, gitu ya. Jadinya kalau itu tidak tercerna dengan baik, itu laktosanya itu masih nanti dia akan dicerna ya, dimakan ya oleh mikroba dari usus, yang itu menyebabkan terbentuknya gas ya. Jadi kalau gas itu berlebihan, itu yang bisa menyebabkan. Bahkan bisa kalau berat sekali bisa menyebabkan diare. Itu ada hubungannya memang dengan ya kondisi penuaan pada tubuh kita, yaitu terutama pada sel-sel dari usus halus kita. Ya, usus halus kita itu kan ada sel-sel mukosanya yang berfungsi dalam pencernaan, kemudian ada sel-sel otot polosnya, kemudian ada sarafnya, itu ya yang sudah mulai menua ya, sehingga fungsinya tidak sebagus saat muda lagi ya. Walaupun kita sudah yoga melatihnya, kemudian dengan meditasi, tapi umur itu juga sangat berpengaruh ya. Yaitu proses penuaan atau aging itu berpengaruh. Oke, mungkin Dika yang kasih sedikit, mungkin Dr. Dania mungkin yang lebih fresh mungkin bisa menambahkan. Ya, terima kasih Dr. Suridharma atas penjelasannya. Ya, terima kasih Dr. Dania juga. Nggih. Sampun Bu Sudipa? Ya, sudah. Terima kasih penjelasannya. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah suggestion-nya. Ada enggak saran-saran apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan itu? Itu harus sangat aware ya terhadap makanan Budayu. Jadinya ada makanan-makanan yang tertentu ya. Kita ini kan banyak mengandung enzim ya. Kira-kira enzim apa sih yang mungkin berkurang jumlahnya di dalam pencernaan kita? Itu ya. Jadinya
kalau misalnya kita ini kan misalnya ada 3 yang utama itu biasanya enzim-enzim untuk pencernaan protein itu ya. Itu kemudian ada enzim-enzim untuk pencernaan karbohidratnya, enzim-enzim untuk pencernaan lemaknya, itu terutama ya. Itu jadinya lihat ya, saat apa namanya ya, saat kita makan tuh apa yang tidak cocok. Kemungkinannya kalau budayu itu lebih ke arah gangguan pencernaan karbohidratnya dan lemaknya. Kenapa? Karena budayu dulu sudah pernah operasi dari empedunya ya. Mungkin kadar empedunya menurun, jadinya proses penyerapan lemaknya juga menurun. Kemudian kalau masalah pencernaan dari karbohidratnya, itu pencernaan karbohidratnya itu mungkin karena memang kalau proses penuaan memang begitu, karena memang enzim-enzim yang dikeluarkan oleh mukosa usus kita itu mulai berkurang. Jadinya harus satu, makanannya apa, itu ya. Nanti perhatikan. Kedua, jumlahnya, itu ya. Kadang-kadang kalau kita makannya sedikit nggak apa-apa. Kalau jumlahnya lebih, karena enzim kita tidak cukup untuk mencerna, akan terjadi masalah juga. Kemudian itu olahraga itu harus, aktivitas itu harus gitu. Jadinya itu juga membantu ya, dengan beraktivitas itu motilitas atau gerakan usus kita akan membaik. Jadinya dengan membaiknya itu akan memperbaiki pencernaan dan proses pencernaannya juga. Kemudian stres juga, harus istirahatnya harus cukup ya. Karena itu mempengaruhi juga ya. Satu, mempengaruhi kalau kita stres tuh koordinasi tubuh kita ini kurang bagus. Kalau kita tenang, damai, istirahat cukup, tidak kelelahan, maka sistem dalam tubuh kita, baik itu sistem dari saraf kita maupun sistem hormonal kita yang mengendalikan seluruh koordinasi tubuh kita akan menjadi membaik. Nika Budayu, seperti gini aja, yang umum aja, makanannya harus karena sudah mulai umur, harus lebih diperhatikan. Kemudian istirahatnya juga, gitu ya. Kemudian juga aktivitasnya juga, istirahat tanpa aktivitas yang benar juga kurang bagus. Jadinya harus berimbang. Mungkin Nika Budayu. Ya. Terima kasih banyak dokter, penjelasannya sangat lengkap. Terima kasih. Silakan dokter dilanjut. Namaskar Sister Sudipa. Iya, Dada. Bisa baca buku Ceria-Ceria 3 BAB 7. Di sana ada beberapa mudra, 1, 2, 3 Utke mudra, ada Basti mudra, ada Mula Sodona. Ya, itu Sister lakukan. Itu yang bisa bantu juga BAB lancar. Dan untuk yang usus itu masalah gas itu bisa dibantu ya. Oke, Dada. Terima kasih. Ya. Oke, namaskar, sama-sama. Oke, terima kasih. Lanjut lagi satu nih, pertanyaan dari Sister Yasoda. Ya, silakan langsung Sister Yasoda. Namaskar, Sister Dr. Diana. Namaskar. Oke, tadi yang udah tulis di chat, tapi nggak apa-apa yang sampaikan lagi. Ini masalah usus buntu. Itu apa namanya? Sering kita dengar di masyarakat gitu ya. Entah ini apa benar atau tidak gitu, mitos atau enggak. Katanya kalau kita makan yang biji-bijian seperti biji cabai gitu atau mungkin biji-biji yang lain itu bisa menyebabkan usus buntu. Itu benar nggak ya? Jadi karena apa namanya, saya kan sering juga makan biji-bijian gitu, kayak biji apa ya, flaxseed kayak gitu kan biji-bijian juga, walaupun di blender gitu. Jadi ada rasa ini juga, ini benar nggak gitu, nanti menyebabkan usus buntu. Kemudian yang kedua itu tentang mikrobiota di usus. Nah, tadi kan disampaikan kalau antibiotik itu ini juga ya punya efek negatif juga ya untuk mikrobiota, jadi bisa bikin apa ya terganggunya lah gitu kalau misalnya berlebih dia.
Cuman kadang-kadang kalau kita misalnya dapat resep tuh dari dokter, dapat obat gitu kan, antibiotik itu justru harus dihabiskan katanya. Nah, habiskan ya, nggak boleh nggak dihabiskan gitu. Nanti malah sakitnya balik lagi gitu ya. Pokoknya harus habis gitu. Itu gimana ya? Artinya kan kontradiktif dengan mikrobiota tadi gitu. Mungkin Mika Mantas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab yang pertanyaan pertama dahulu, tadi mengenai penyebab dari usus buntu itu sendiri. Kalau mengenai biji-bijian, dan juga termasuk dengan biji cabai, memang ada beberapa tanggapan yang mengatakan bahwa konsumsi makanan tertentu itu akan menyebabkan usus buntu. Tapi dari yang tadi sempat dibahas juga, biji-bijian itu kan termasuk salah satu yang memiliki membran yang berbeda dengan makanan lainnya, yang perlu dihancurkan dengan baik itu melalui rongga mulut. Jadi salah satunya untuk mencegah juga, walaupun belum terbukti apakah memang benar apa tidaknya, itu salah satunya untuk mencegahnya adalah dengan mengunyah dengan baik biji-bijian tersebut melalui rongga mulut. Dan kemudian kalau dari usus buntu itu sendiri, karena pada dasarnya itu terjadi proses peradangan di sana, peradangan itu juga bisa dipicu karena makanan yang dikonsumsi mungkin terlalu padat karena kekurangan air, itu jadi tinja yang keras itu juga bisa menyumbat di bagian sana, tertumpuk dia, atau entah bahkan ada penyebab yang lain juga bisa karena infeksi, ya mohon maaf saya sebutkan infeksi karena cacing, atau mungkin karena adanya tumor, itu juga bisa menyebabkan adanya usus buntu. Jadi penyebab pasti menunjuk ke satu hal itu masih belum ada, tapi ada beberapa penyebab-penyebabnya yang kemungkinan memang ke arah ke sana, seperti itu. Mungkin nanti mohon tambahan dari senior-senior yang lainnya juga mengenai usus buntu. Kemudian yang kedua tentang antibiotik. Saya ingat sekali waktu sekolah dulu saya pernah diajarkan pada dasarnya obat itu adalah racun, tapi racun yang terukur. Jadi seperti ini. Jadi obat-obatan yang kita konsumsi atas resep dokter itu sudah melalui penelitian yang sangat panjang. Jadi sudah diukur sampai batas mana obat itu boleh diberikan, sampai batas mana dia sebagai penyembuh, sampai batas mana dia sebagai racun, termasuk antibiotik itu juga. Nah, antibiotik ini jenisnya ada banyak sekali, ada yang bekerja untuk bakteri tertentu, ada yang untuk seluruh bakteri, dan itu sudah risk benefit-nya sudah dipertimbangkan. Jadi perhitungan dosis, seberapa lama meminumnya, itu sudah dipertimbangkan dengan baik agar efeknya tidak terlalu besar untuk tempat-tempat lainnya. Misalnya kita ada infeksi di paru-paru, mudah-mudahan agar obat ini hanya bekerja pada paru-parunya aja, jadi nggak terlalu banyak mempengaruhi mikrobiota yang ada di tempat lainnya. Nah, kenapa harus dihabiskan? Karena bakteri itu kan pada dasarnya hidup dan juga bisa berkembang biak. Kalau misalnya dengan dosis yang sudah melalui penelitian panjang ini, sudah hitung-hitungannya, dosis segini ini yang baru efektif untuk membunuh seluruh bakteri yang jahat tersebut, tidak diikuti sesuai anjuran. Yang ditakutkan adalah ada sisa-sisa bakteri yang dia itu udah belajar, oh ternyata kalau yang lain nih kena antibiotik ini bisa mati nih. Nah, jadi dia boleh belajar, mempunyai otak seperti punya otaknya sendiri, punya mekanisme pertahanannya sendiri untuk membentuk akhirnya jadinya tidak ampuh lagi menggunakan antibiotik yang sebelumnya telah kita gunakan, tapi tidak dikonsumsi sesuai anjuran tersebut. Itulah kenapa antibiotik itu adalah salah satu obat yang walaupun sudah merasa sembuh, sudah merasa enakan, itu tetap harus dihabiskan mengikuti anjuran dari resep dokter tersebut. Mudah-mudahan sudah menjawab kemudahan dari Ibu Yashoda. Mungkin ada tanggapan dari senior, ada tambahan lainnya? Silakan untuk moderator mungkin. Moderator. Waktunya sudah mepet ini. Bagaimana Sister Yashoda?
Inge, terima kasih sudah cukup jelas ya ininya. Sudah bisa diterima lah ini apa penjelasannya. Terima kasih dokter. Inge. Nggih, suksema. Ada Brother Yansa angkat tangan. Apakah Anda ingin bertanya? Brother Yansa, monitor. Namaskar. Ya, silakan. Namaskar, ya. Kalau ada waktu saya bikin bertanya. Nggih, silakan. Terima kasih, namaskar. Namaskar, Mbak dokter ya. Mungkin karena lebih muda dari saya panggil Mbak aja ya. Oke, silakan. Namaskar. Ya, salam kenal, saya Yansa. Saya mau ada tanya satu lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah terlewatkan, sudah dijawabkan. Saya mau tanya ini ada apa namanya dari akar-akaran seperti kunyit gitu dan apa namanya temulawak ya. Itu katanya bisa untuk dibagikan antibiotik yang alami yang bisa kita pakai untuk seperti yang orang punya masalah dengan usus ya, untuk perut dan atau sistem pencernaan. Nah, ada yang saya alami ketika saya meminum jamu dari kunyit ini yang dicampur dengan apa namanya daun nimba apa namanya atau apa namanya yang banyak dikenal itu. Nah, itu mimba ya. Nah, itu sangat bagus untuk membantu ketika saya punya masalah di mah. Nah, itu sangat membantu sekali ketika saya mempunyai masalah tersebut. Nah, tapi setelah beberapa hari tidak mengkonsumsi itu, ketika saya makan lagi makanan yang sifatnya banyak lemak, banyak gorengan gitu, nah, kembali lagi ada hal yang saya rasakan di tubuh saya, terutama di usus saya, itu kembali ada sesuatu yang tidak enak. Ya, kira-kira itu bisa dijawab nggak, Bu, Mbak Dokter, tentang hal ini yang situasi yang saya alami? Terima kasih, namaskar, itu saja. Namaskar, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin mohon maaf, mungkin mengenai ini pengetahuan saya mengenai obat-obatan herbal masih belum memadai, tapi saya rasa di sini ada Dada Diana mungkin yang bisa menambahkan, menjawab pertanyaan dari Pak Yansa tadi, atau mungkin ada senior yang lainnya. Terima kasih. Namaskar, Pak Jangsa. Dari antibiotik alami bisa membantu, memang bisa bantu, tapi itu hal-hal yang penting tentang makanan lemak, goreng-goreng, itu berhenti. Kalau tidak berhenti, terus makan, kembali lagi. Jadi aturan itu adalah kayak mah ya, memang antibiotik alami bisa bantu. Tapi tadi kita dapat ilmu dari kelasnya Kakak Dr. Dania, makanan itu harus ditimbangkan ya. Perut kita cukup untuk 1,5 liter. Nah, jadi dari sana penjelasan dari Yogi Treatment adalah 50% kita harus makan dan 50% itu harus diam biarin kosong, biar ada air dan angin. Tapi kalau kita penuh, perutnya penuh dengan makanan, itu yang bikin masalah juga. Jadi aturan dari Yogi Treatment, makan 50% dan 50% kosong, dan yang goreng, lemak, itu harus berhenti. Antibiotik itu memang bantu secara alami. Terima kasih, Dada. Namaskar. Ya. Namaskar. Sama-sama. Sudah cukup ya, Brother Yansa? Mungkin kelas ini bisa nanti lanjutkan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita akan. Ya, ya, terima kasih Brother Yansa. Nanti ya, kita
minta tolong sama dokter-dokter yang lain juga kelas ini lanjut dengan mungkin makanan ya, dan yang lain-lain bisa bantu untuk Margi dan yang teman-teman sudah hadir di sini bisa depannya ya. Nanti kita atur dari homeopati, panitia homeopati. Namaskar, terima kasih. Ya, terima kasih Dada Diana. Sebelum saya tutup kelas ini dan kembalikan kepada host, saya ingin review tadi penjelasan Dr. Dania. Dr. Dania, apakah tadi ada menyebutkan tentang usus 12 jari ya? Saya kan pernah dengar tuh ada usus 12 jari juga. Apakah dalam sistem pencernaan usus tersebut juga tidak ikut dalam prosesnya? Silakan Dr. Dania. Jadi memang usus halus itu juga kalau dibagi-bagi ada juga pembagiannya karena pada dasarnya pembagian itu membagi atas dasar fungsi dan juga perbedaan struktur. Jadi dalam usus halus itu tidak sama semua dari ujung pertama sampai ujung akhir, ada perbedaan-perbedaan sedikit antar ususnya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya kita sebut bedanya duodenum, ileum, duodenum, jejunum sama ileum. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai usus 12 jari, kemudian juga istilah-istilah lainnya. Seperti itu. Memang ada pembagiannya, usus halus itu dibagi ke dalam 3 bagian kecil lagi. Begitu.